Selamat pagi sahabat Alkitab yang terkasih. Marilah kita mengawali hari ini dengan melakukan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada hari ini berasal dari kitab 2 Korintus pasal 10 ayat 1-6. Aku Paulus, seorang yang tidak berani bila berhadapan muka dengan kamu, tetapi berani terhadap kamu bila berjauhan. Aku memperingatkan kamu demi Kristus yang lemah lembut dan ramah. Aku meminta kepada kamu, jangan kamu memaksa aku untuk menunjukkan keberanianku dari dekat, sebagaimana aku berniat bertindak keras terhadap orang-orang tertentu yang menyangka bahwa kami hidup secara duniawi. Memang, kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah, yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merobohkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus, dan kami siap sedia juga untuk menghukum setiap kedurhakaan bila ketaatan kamu telah menjadi sempurna. Apa yang biasanya Anda lakukan ketika diperhadapkan pada sebuah konflik atau masalah tertentu dengan orang lain? Setiap orang tentu memiliki tindakan yang berbeda yang biasanya dipengaruhi oleh beberapa faktor, misalnya jenis masalah yang dihadapi, pengalaman yang telah membentuk karakternya sebagai seorang manusia, maupun cara pandang yang dibentuk oleh berbagai pengajaran, termasuk hidup keimanannya. Namun pertanyaannya sekarang adalah, bagaimana seorang umat Tuhan perlu bersikap menghadapi konflik? Bagaimana pula kita dapat merefleksikan hal ini berdasarkan tulisan Paulus? Dan nilai apa saja yang dapat kita resapi agar mampu menghadapi konflik sesuai dengan terang firman Tuhan? Sahabat Alkitab, kita perlu memahami terlebih dulu bahwa tulisan ini merupakan cara Paulus secara terang-terangan membahas perihal konflik yang terjadi antara ia dengan sekelompok orang yang menolak keberadaannya di tengah jemaat di Korintus. Secara lebih spesifik, Paulus sedang menunjukkan sikapnya dalam menghadapi orang-orang tersebut. Hal yang menarik muncul di dalam tulisan ini adalah Paulus tidak berfokus kepada para individu yang berkonflik dengannya, melainkan kepada pokok utama masalahnya. Itulah mengapa pada ayat 5 Paulus menekankan upaya ia untuk mematahkan siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia. Paulus tidak menghancurkan citra atau nilai mereka sebagai manusia, melainkan menentang segala pokok utama pemikiran yang merupakan sumber masalah dalam konflik tersebut. Kebijaksanaan Paulus dalam respons konflik, yakni dengan cara memisahkan pokok utama permasalahan dari si individu pun, menjadi sebuah sikap beriman yang dapat dijadikan teladan menghadapi konflik oleh setiap umat Tuhan. Sahabat Alkitab, seberapa sering kita kesulitan untuk membedakan masalah utama dari si individu pada saat kita berada dalam sebuah konflik? Maksudnya, tidak jarang sebuah komunitas entah dalam keluarga, organisasi, bahkan sebuah gereja harus menghadapi keretakan karena ketidakmampuan para individu untuk mengelola konflik. Kita perlu menerima kenyataan bahwa konflik akan sangat mungkin muncul di dalam sebuah sistem hidup bersama. Hal penting yang perlu diperhatikan adalah bagaimana kita menghadapi dan mengelola konflik tersebut. Pada hari ini, kita pun mendapatkan sebuah pembelajaran dari firman Tuhan agar dapat merespons masalah utama dalam konflik tanpa harus menimbulkan kebencian personal pada diri individu lainnya. Tentu hal ini menjadi sebuah pekerjaan rumah yang tidak mudah, karena seringkali orang terlanjur benci pada saat berkonflik dengan orang lain. Padahal, Paulus menunjukkan bahwa cara yang lebih efektif untuk mengelola konflik adalah menghindari kebencian personal dan berfokus pada sumber masalah. Marilah kita berdoa. Tuhan, di dalam segala keterbatasan dan kelemahan kami dalam mengendalikan diri sebagai seorang manusia, kami mohon bimbingan Tuhan, hikmat dan kebijaksanaan, agar dapat menghadapi berbagai konflik yang kami alami dan kami temui, mulai di dalam keluarga kami, di dalam tempat kami bersekolah ataupun bekerja, di tengah masyarakat, bahkan di dalam gereja. Mampukan kami untuk tidak terjebak pada cara pandang penilaian yang bias, yang sudah dipengaruhi oleh kebencian secara personal, yang justru akan semakin menyulitkan kami untuk menghadapi dan mengelola konflik. Tolonglah kami ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon. Amin.